minimal ini 19%. Kok tahu 19%? Tinggal diperiksa di sini aja murah. Kan kita ada lab praktikum terus tiap hari ya toh. Ini ke lab kita sini. Setiap formulasi itu kalau mau mantap, mau dipakai selamanya, diperiksa di lab kita. Itu protein minimal ini kalau mau bertelur. 19%, ya. Masalahnya itu baru umur berapa kan begitu Pak. Nah, kalau masih pertumbuhan itu protein itu 21%. Nah, ini masih pertumbuhan belum bertelur. Kalau sudah mulai bertelur, proteinnya minimal Berkurang 19%. Nah, berkurang. Semakin tua, protein bisa turun sampai 17%. Kalau semakin tua ini. Tapi nanti kan ini baru mulai toh. Nah, ini protein minimalnya 19. Nah, kalau Ini masih minimal, Pak, ya? pertumbuhan, minimal, Pak. Minimal. Pak, semakin naik gimana? Ya ongkosnya juga beda. Semakin naik protein kan semakin beda. Ini batas minimal. Jadi kalau di bawah 19 ya jangan berharap bebek Bapak mau bertelur banyak gitu artinya bisa 70%, 80%. Nanti kadang bertelur kadang enggak kalau di bawah 19%. Kalau 21 ini untuk pertumbuhan. Ini protein pertumbuhan 21%. Nah, terus ini yang pertama ya, prinsip yang pertama. Yang kedua, itu bahan yang ada karena bahan yang ada bahan yang tersedia di situ apa umpamanya ampas tahu umpamanya. Dedak. Nah, ampas tahu ini sampai berapa kemampuan kita membeli ampas tahu karena inilah yang jadi formulasi nanti Pak. Nah, kemudian dedak itu hati-hati, sekarang ini dedak cuman digilingin dari sekam. Hati-hati dengan dedak ini sekarang dedak tidak murni, jadi dedak dicampur dengan gilingan sekam. Sekam itu digiling sampai halus, campurin di dedak. Itu pekerjaan Itu bisa dites juga, Pak? Bisa semuanya bisa dites di lab gitu loh ya. Dedak. Jadi bukan dedak berarti ya kalau kita katul, yang bener itu katul Pak, bukan dedak. Bedanya katul dengan dedak, kalau katul itu halus ya Pak. Bagus lagi itu adalah dedak jagung. Dedak jagung itu ada sendiri Pak. Jadi rompesan dari jagung. Nah, itu jauh lebih bagus daripada dedak padi. Kalau bisa dapat dedak jagung bagus. Nah, terus apalagi potensi yang ada di situ Paknya. Nanti kekurangan ini akan dipenuhi dengan kita beli namanya konsentrat. Ini tetap nggak bisa ditinggal. Nah, konsentrat inilah mana konsentrat yang kita pilih, ini konsentrat yang bisa memenuhi kekurangan-kekurangan ini tadi. Ini Pak, kekurangan ini. Persentase. Nah, umpamanya ampas tahu saya nggak rutin Pak, nggak setiap hari dapat. Dedak, ya kualitas dedak ternyata begitu kita cek, masukin ke air, dia ngambang semua. Waduh, berarti dedak ini nggak bisa kita harapkan. Dedak jagung bagaimana? Nah, terus punya apa lagi? Jagung giling umpamanya. Berapa kemampuan Bapak mengadakan jagung giling? Nah, sisanya itu dipenuhi dengan konsentrat. Jadi konsentrat itu beli di pabrik Pak sesuai dengan sesuai dengan kebutuhannya. Ini konsentrat ini mau 25%, mau 30% atau cuma 15%, itu semua tergantung dari bahan-bahan sebelumnya. Jadi ini istilahnya pelengkap lah Pak, konsentrat ini Pak. Pelengkap. Nah, kecuali Bapak beli pakan jadi, kalau udah pakan jadi, ya ini sudah nggak usah mikir yang lain, tinggal pakan jadinya aja. Jenis apa itu Pak? Pakan jadi ada banyak jenisnya untuk bebek itu. Kalau yang ini Pak. Nah, kalau pakan jadi udah cuma satu sak itu aja pakan jadi, nggak usah mikir cari yang lain. Cuma gitu. tinggi harganya Pak Pur ya? Ya sebetulnya kalau dihitung-hitung Kos ini pembuatan. gimana ya? Kalau kita beli pakan jadi kita nggak repot. Tapi kalau beli pakan-pakan yang tadi kita harus mengusahakan semuanya. Nah, Bapak siap nggak waktu, tenaga, kemudian ketersediaan bahan untuk bahan-bahan yang lain. Nah, semuanya itu tergantung masing-masing sebetulnya. Kalau daerah itu daerah kayak di mana? Di daerah Urip Sumoharjo itu kan surplus ampas tahu di situ. Karena orang bikin tempe di sini, di sini. Wah, itu kalau nggak kita manfaatin kan rugi. Gunung Sulah. Nah, tergantung lokasinya. Makanya lokasinya apa? Onggok, waduh kalau onggok itu cocoknya untuk sapi, bukan untuk bebek. Kalau onggok dikasih ke bebek ya nggak bertelur. Kan di kampung juga ada itu namanya apa? Ada dari bekicot, dari
Wah itu bagus. Tapi rutin enggak itu dapat? Iya, agak susah. Kalau bisa rutin berarti kita masukkan di formulasi. Dari Di formulasi. ikan gitu loh, Pak. Nah, bisa nggak rutin? giling lah gitu. Makanya membuat ramuan pakan itu tidak bisa kita hanya di atas kertas, nggak bisa. Jadi bahan yang ada di situ sumbernya apa saja. Nah, baru kita bikin ramuan pakai di atas kertas dulu. Kan kita tahu bahwa onggok itu umpamanya ampas tahu itu umpamanya protein 15, terus kemudian serat kasarnya berapa. Baru ini kita formulasi, jangan sampai serat kasar di atas 8. Kalau di atas 8 ini bebek nggak bisa mencerna. Gitu loh. Bahan-bahannya apa saja. Itu baru teori dulu, umpamanya serat kasar sekian. Oh, berarti formulanya dedak umpamanya setengah kilo, terus ampas tahunya umpamanya 3/4. Ini lah untuk jadi setengah 3/4 ini kita harus menghitung ini dulu, Pak. Menghitung ini dulu. Menghitung apa namanya kandungan gizinya dulu di atas kertas. Nah kalau sudah dapat nih setengah, ayo kita coba tes di lab. Betul nggak hitungan di atas kertas ini sama dengan hasil di lab? Biasanya selisih-selisih dikit. Kalau pinter bikin formulasinya itu selisihnya nggak beda jauh. Nah, tetap hasil akhir yang kita pakai adalah hasil lab. Nanti umpamanya ya setelah kita ramu nih, umpamanya dedak 30%, terus kemudian ampas tahu umpamanya, ampas tahu 15%, terus apalagi jagung umpamanya, jagungnya 40%, terus apalagi setelah ini ketemu ya ketemu ini campur, kirimlah ke lab kita ini, membayarnya murah kok lab kita ini. Nah. Siap. Assalamualaikum. Oh, kenal tuh Pak? Kenal, saya bertanggung jawab kepada PKM. Beliau kan tanggung jawab PKM ini. Singkong itu memang bukan buat bebek ya Pak ya? Kalau tadi itu Pak Pur kayak apa tadi tambahan kayak ponyok, peticot, terus ikan giling yang udah itu gimana itu Pak Pur? Ya, bagus, Cuman masalahnya barangnya itu ketersediaannya gimana? Kalau Jangan gini, sampai hari ini ada, besok nggak ada. Besok nah saya tuh mau kerjasama dengan petani-petani di situ. Bahkan saya pikir gini Pak, benar apa enggak nih pemikiran saya? Ini kan ada lahan, sangat banyak lahan, minimal tuh 5.000 meter persegi kan. Saya mau kerjasama dengan sana, udah tanam aja jagung, nanti saya yang beli. Kalau gitu mau sampai sempat berpikir seperti itu, jadi nggak jauh-jauh, nggak pakai transport ibaratnya gitu. Terus biayanya dari mana? Dia kan butuh pupuk, butuh bibit, butuh pengolahan. Iya ada kesepakatan aja, bahwasanya nanti kalau emang siap dibeli sekian. Seperti dia memodal singkong yang saat ini turun kan di harga 900 Soalnya perak. orang bisa terikat itu kalau modalnya dari kita. Kalau modalnya nggak dari kita ya dia jual keluar lebih bagus. Ya. Kecuali gini, pupuk dari kita, bibit dari kita, ini kamu kerjain. Nanti jagungnya baru kembali ke kita. Menurut Pak Pur, kalau jagung itu kan sementara saat ini beli ya Pak ya, kering ya. Jagung itu kan awet sih. Nah itu pengeringannya kalau kita beli sama petani kayak tadi ada kesepakatan itu mudah nggak sih mengeringkannya Pak? Ya harus kita keringkan lagi Pak kadarnya. Berarti artinya perlu alat ya? Pokoknya harus di bawah 15%. Kalau kadar airnya itu 15% maksimal atau 14-15% aman, kita nggak jamuran. Jagung itu yang ditakutin kan bukan busuk tapi jamuran. Jamuran. Jamuran itu dari pipil itunya loh. Waduh, udah makan telur ini kayaknya. Dari pipil. Yang putih-putihnya itu ya? Jadi kan jagung itu kan gini nih. Ini butiran jagung ini kan. Iya. Nah, yang suka tumbuh itu di sini nih. Di bekas pipilannya ini. Di janggalnya. Ini biji jagung, enggak ini biji jagung nih. Kuning itu. Nah, di sini nih yang tempat dia nempel ini. Nah, ini yang suka kena jamur. Kan nggak kering itu Pak. Begitu sudah ada jamur, waduh, Nular. hidup silang. Turun ya. Nah Kalau makanya saya tanya